Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan guru, khususnya bagi para mahasiswa jurusan PG PAUD. Pada pembahasan kali ini, saya akan memaparkan tentang anak dengan gangguan emosi depresi. Bayangkan di kelas Anda ada seorang anak, sebut saja dia namanya Budi. Budi ini berusia 5 tahun dan dia mengalami perceraian yang dialami dari kedua orang tuanya, sehingga menyebabkan dia menjadi anak yang mudah dalam beremosi dan depresi. Budi ini tinggal bersama dengan ibunya. Sang ibu menderita depresi dan terlihat tidak konsisten dan dalam menunjukkan kasih sayang pada Budi. Ibu Budi sering mengabulkan permintaan Budi, akan tetapi di lain waktu beliau tampak acuh dan penuh dengan kemarahan. Ketika Budi pertama kali masuk TK, Budi terlihat sangat manja dan cemas untuk berpisah dengan ibunya. Akibatnya, ketika ibunya pergi, Budi ini merasa gelisah, terlihat kecewa, dan lelah. Hal ini yang menyebabkan si Budi ini sukar memusatkan perhatian pada aktivitas kelas dan tidak mau berinteraksi dengan teman-temannya. Keadaan seperti ini biasanya pada anak yang mengalami gangguan seperti ini biasanya berlangsung sampai pada anak di usia 10 tahun. Sejak saat itu, anak mulai menunjukkan gejala-gejala umum yang dialami anak depresi, seperti mulai membolos sekolah, tidur tidak teratur, minum minuman beralkohol, dan meramalkan kematian teman-temannya. Penyebab umum gangguan depresi yang berasal dari faktor biologis adalah keturunan, temperamen yang berubah-ubah, dan rasa tidak aman memiliki kecenderungan untuk diturunkan dalam keluarga. Faktor lingkungan seperti kematian salah satu anggota keluarganya, sakit mental, masalah perkawinan, perilaku buruk terhadap anak, kemiskinan, sekolah yang tidak tepat, dan hubungan sosial yang buruk juga berperan terhadap munculnya gangguan depresi pada anak. Apabila kita kaitkan dengan kasus si Budi tadi, penyebab depresi Budi adalah karena faktor keturunan dari ibunya yang juga mengalami depresi, temperamennya mudah berubah-ubah, dan rasa tidak aman. Bagaimana menghadapi anak dengan gangguan emosi depresi? Ada beberapa cara yang dapat kita terapkan dalam menghadapi anak dengan gangguan emosional depresi ini. Seperti diantaranya, 1. Tunjukkan minat dan perhatian atas keberadaan siswa. Banyak siswa dengan gangguan emosi memiliki hubungan pribadi yang kurang hangat, sehingga akan sangat berharga bagi mereka ketika kita atau gurunya memberikan perhatian dan kasih sayang serta memberikan dukungan. Seperti misalnya, kamu bisa, ayo lakukan ini, kamu anak hebat, seperti itu. Yang kedua, mengajarkan keterampilan interpersonal. Siswa dengan masalah emosional seringkali kesulitan dalam membina dan mempertahankan pertemanan. Oleh karena itu, latihan keterampilan sosial yang efektif dapat memperbaiki hubungan interpersonal dan fungsi emosional daripada siswa tersebut. Yang ketiga, menyajikan bantuan khusus bagi siswa yang memiliki tingkat kecemasan yang tinggi akan tugas dan aktivitas di kelas. Strategi ini akan efektif dengan cara
mengkomunikasikan harapan atas prestasi yang dia capai secara jelas dan konkret. Siswa yang cemas akan menunjukkan prestasi lebih baik pada kelas yang terstruktur, di mana harapan atas prestasi akademik dan perilaku tergambar dengan jelas. Seperti misalnya kita berikan apresiasi yang tepat kepada anak dengan gangguan seperti ini, seperti kamu anak hebat, kamu anak pintar, seperti itu. Yang keempat, memberikan batasan jelas atas perilaku. Anak harus mengetahui bahwa perilaku tertentu seperti agresi, pengerusakan, dan pencurian adalah perilaku yang tidak dapat diterima. Dengan memberikan aturan yang jelas atas perilaku yang dibolehkan dan menerapkan konsekuensi yang sesuai atas pelanggaran yang mereka lakukan, itu dapat membentuk struktur serta panduan bagi siswa untuk mengarahkan perilakunya. Seperti misalnya, "Nak, ini salah, ini tidak benar, ini tidak boleh dilakukan. Nanti akan ada hukuman jika kamu melakukan hal tersebut." Begitu. Yang kelima, memberikan kepercayaan bagi siswa. Bentuk kepercayaan pada diri anak melalui pemberian kesempatan untuk mengontrol perilakunya sendiri. Guru dapat membuat kondisi di mana peran utama dalam proses pembelajaran adalah anak, bukan guru. Tentu saja dengan panduan hasil yang diharapkan serta aturan-aturan yang harus diterapkan. Dengan demikian, anak yang biasanya melawan terhadap gurunya karena dianggap guru ini telah berkuasa, dapat merasa bahwa dirinya berarti dan dihargai.